Perhatikan yang sudah ngaji, yang sudah menjadi penuntut ilmu, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apakah yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Perhatikan baik-baik penuntut ilmu, jangan sampai terjerat oleh jeratan syaitan, yaitu dia dijerat dengan cinta harta yang menghalalkan segala cara. Cinta harta yang dengan tersebut dia membunuh orang. Bahkan sekarang anak-anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak diberi harta. Kemudian ada orang cerita sama saya, "Ustaz, kami terputus hubungan rahim antara saya dengan kakak saya. 5 tahun kami tidak tegur sapa. Kenapa? Karena rumah warisan harganya berapa? 5 miliar. Maka hati-hati para ikhwah, para penuntut ilmu. Jangan sampai cintamu terhadap harta kemudian engkau bermaksiat kepada Allah, melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Saya ingat perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah halian. Beliau ahli ketua fatwa kerajaan Arab Saudi yang sekarang, Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Ini yang ngaku-ngaku cinta penuntut ilmu, perhatikan sikapmu terhadap harta. Kata beliau, sayandamul insanu amma qarib. Seorang manusia sebentar lagi akan menyesal. Kenapa menyesal? Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia mati, dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Lalu menyesalnya di mana? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu syai'. Ternyata harta yang dia letihkan tubuhnya, dia perjuangkan untuk dapatkan harta tersebut, sampai bunuh orang, sampai mutus hubungan rahim. Dan ingat, yang tadi memutuskan hubungan rahim 5 tahun itu tidak terangkat amalnya. Dan saya pesan, yang pernah ngaji sama saya, wajib untuk selalu menyambung hubungan rahim. Meskipun Anda di pihak yang benar, maka mengalahlah. Sambung hubungan rahim, jangan putuskan, apalagi hanya karena sekedar harta. Lihat perkataan beliau. Orang akan menyesal sebentar lagi. Kenapa? Karena harta yang dia perjuangkan selama ini, dia bela-bela selama ini, dia tidak akan pernah bawa sedikit pun. Dakhala ila dunya wa huwa 'uryan, wa kharaja minha wa 'uryan, la yahmilu ma'ahu illa kafanuh. Dia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, keluar dari dunia juga telanjang, tidak membawa sama sekali kecuali kain kafannya saja. Itu yang diperjuangkan. Itu yang diputuskan hubungan rahim, rugi ya akhi. Ini hati-hati penuntut ilmu, gara-gara harta terjerat bisikan dan hembusan syaitan, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Akhirnya melalaikan kewajiban, melanggar larangan gara-gara harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan untuk diri pribadi, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kapan kita sebagai penuntut ilmu sedang tertipu dengan harta, yaitu melalaikan kewajiban, melanggar larangan gara-gara harta, maka yakini baik-baik, apa wama indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada harta yang kamu miliki sekarang. Coba perhatikan. Dan ini metode Al-Quran menyadarkan kepada umat Islam, apabila seseorang sudah tergoda dengan harta, gara-gara harta dia melalaikan kewajiban, melanggar larangan, maka metodenya, ingat, surgamu lebih indah daripada harta semua yang kau miliki.
Allah berfirman dalam surah Hadid ayat 20-21. Lihat, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin 'ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Lihat, ini ayat yang ke-20. Allah sedang menjelaskan tentang harta. Ketahuilah, harta dunia itu adalah permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, berbanyak-banyak di dalam harta dan anak. Dia seperti air hujan yang menakjubkan para petani, tumbuh-tumbuhannya gara-gara air hujan tersebut, kemudian tidak lama dia menguning, kemudian dia hancur. Dan di akhirat cuma ada dua, siksa yang sedih, yang pedih, ataupun ampunan dari Allah dan keridhaan. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Setelah Allah berfirman tentang ini, agar kita tidak tertipu, maka Allah mengatakan di ayat yang ke-21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini nasihat untuk saya. Kapan seseorang tergoda dengan harta, melalaikan kewajiban gara-gara harta, melanggar larangan gara-gara harta. Saya pernah Pak ke Sukamiskin, penjaranya para koruptor. Saya katakan perkara ini, Pak, bahagia itu Pak, saya bilang, cuma satu definisi, yaitu tidak resah. Itu bahagia. Semua sepakat, bahagia adalah orang yang tidak resah. Ngapain Bapak punya harta banyak-banyak, kemudian Bapak resah? Dikejar-kejar Interpol, kejar-kejar KPK. Akhirnya ketangkap juga. Ini. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, obatnya kapan seseorang tergoda dengan harta? Cinta, semuanya cinta. Bohong kalau nggak ada yang cinta harta, nggak mungkin. Bohong. Semua cinta harta. Bahkan orang kaya pun semakin kaya semakin cinta harta. Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal labtagha thalithan. Kalau seandainya anak Adam memilih dua lembah harta, dia akan menginginkan yang ketiga. Tetapi bukan urusan cinta, tapi bagaimana seseorang melalaikan kewajiban gara-gara harta, melanggar larangan gara-gara harta. Ini yang jadi urusan kita. Dan itulah jerat iblis untuk seseorang masuk melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Taib. Contoh yang lain lagi para ikhwan yang dirahmati Allah. Ayat surat Ali Imran ayat 14. Ini contoh apa Ustaz? Contoh kalau orang tergoda dengan harta, penuntut ilmu tergoda dengan harta, ingat, surga lebih indah, surga lebih mewah, surga lebih nyaman. Ya. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Konsep Al-Quran mengobati penyakit hati bagi penuntut ilmu yang tergoda dengan harta, terjerat iblis dengan harta. Diindahkan untuk manusia cinta kepada hal yang disukainya dari perempuan, anak-anak, emas yang bertumpuk-tumpuk, perak, kemudian kuda pilihan, binatang ternak, kemudian pertanian. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau kamu tertipu wahai penuntut ilmu, apa konsepnya? Wallahu indahu husnul. Dan Allah di sisinya tempat tinggal yang lebih baik daripada dunia. Turunan daripada ini Pak, ya, turunan daripada ini adalah at-taraf. Taraf itu apa Pak? Terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewah hidup. Kadang saking mewahnya orang beli kasur, kalau dia duduk di sampingnya mental. Ya. Kadang dia saking lempuknya itu kasur, dia kelelep di dalam. Terlalu mewah Pak. Kadang satu wafer
harganya 500.000. Satu celana dalam, ngapunten nggih. Satu celana dalam harganya 500 juta. Isinya ngoten mawon. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini turunannya, yaitu cinta kepada dunia termasuk terjerat syaitan, di antaranya adalah at-taraffuh, bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang. Termasuk di dalamnya orang makan terlalu banyak demi hanya sekedar konten video. Makan. Semakin banyak dia makan, semakin banyak orang bayar untuk dia, subhanallah.